Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran IPA. Materi kita di minggu ini yaitu kita melanjutkan ke bab 7 dengan materi sistem peredaran darah pada manusia. Masih bersama Ibu Ishandayani. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu Ibu jelaskan dulu kompetensi dasar dari bab 7 ini, yaitu kompetensi dasar 3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian uji kompetensi 4.7 menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Adapun tujuan dari materi di bab 7 ini yaitu agar siswa dapat mengidentifikasi dan membandingkan organ-organ penyusun sistem peredaran darah. Kemudian siswa juga mampu membedakan jenis sistem peredaran darah. Siswa juga mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi darah. Kemudian siswa mampu menjelaskan proses pembekuan darah. Juga siswa dapat mengidentifikasi jenis golongan darah. Terakhir, siswa dapat mengidentifikasi kelainan dan penyakit pada sistem transportasi pada manusia. Baiklah, materi kita yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang organ penyusun peredaran darah manusia. Organ yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Nah, kerja jantung itu ada dua, ada kontraksi dan relaksasi. Kontraksi jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut juga dengan sistol. Nah, sedangkan relaksasi adalah kondisi istirahat di mana darah masuk ke bilik atau diastol. Nah, gitu ini adalah bagian-bagian dari jantung. Nah, jantung ini terdiri dari 4 ruangan. Ada serambi kanan, ada bilik kiri, kemudian ada serambi kiri, dan juga ada bilik kanan. Nah, kemudian di antara serambi kanan dan bilik kanan ini ada yang namanya katup. Katup ini fungsinya sebagai pemisah agar darah tidak bercampur antara serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian di sini juga antara serambi kiri sama bilik kiri ada katup bikuspidalis, sama fungsinya yaitu agar darah dari serambi dan kiri tidak saling bercampur. Kemudian di sini ada pembuluh kava dan aorta. Kemudian ada arteri. Arteri ini adalah sebagai pembuluh yang nanti akan mengedarkan darah masuk dan keluar dari jantung. Organ yang kedua dari sistem peredaran darah adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada yang namanya pembuluh nadi atau disebut dengan arteri. Nah, fungsi arteri adalah mengalirkan darah keluar dari jantung. Nah, pembuluh yang kedua adalah pembuluh balik atau disebut juga dengan vena. Nah, si vena ini fungsinya untuk mengalirkan darah masuk ke jantung. Jadi berkebalikan ya antara pembuluh nadi sama pembuluh balik. Ketiga ada pembuluh rambut atau disebut juga dengan kapiler. Kapiler ini fungsinya untuk mengangkut zat makanan dan oksigen. Nah, berikut adalah gambar dari ini gambar dari pembuluh yang ada di dalam tubuh manusia. Di sini ada pembuluh arteri sama pembuluh vena. Ini arteri, ini vena. Dan ini ada kapiler. Kapiler ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan arteri dan vena. Arteri ini akan mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan vena dia akan mengalirkan darah masuk ke jantung. Berikut ini adalah perbedaan dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena.
Nah, dari sisi tempatnya, nah pembuluh nadi ini agak tersembunyi di dalam tubuh. Kalau pembuluh balik dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan ya, suka ada kalau di tangan itu kelihatan ya warnanya kebiru-biruan. Nah, itu namanya adalah pembuluh balik atau vena. Kemudian dilihat dari dinding pembuluhnya, kalau pembuluh nadi ini tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik ini tipis dan tidak elastis. Aliran darahnya, kalau pembuluh nadi meninggalkan jantung, jadi dia keluar dari jantung. Kalau pembuluh balik menuju jantung atau masuk ke dalam jantung. Kemudian denyutnya, kalau pembuluh nadi, denyutnya terasa. Jika kita memegang pergelangan tangan ya, di situ akan ada denyut nadi atau di leher. Di bagian leher juga ada denyutnya. Sedangkan pembuluh nadi, denyutnya tidak terasa. Katupnya, kalau pembuluh nadi ini satu pada pangkal jantung, sedangkan pembuluh balik ini banyak di sepanjang pembuluh. Nah, jika darah keluar, nadi ini darahnya akan memancar, jadi sulit untuk berhenti ya kalau darahnya udah keluar. Sedangkan pembuluh balik, darah tidak memancar. Nah, itulah perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Baiklah, materi berikutnya yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia ada dua jenis, ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang dimulai dari jantung, yaitu dari bilik kanan, kemudian masuk ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Nah, sedangkan peredaran darah besar, peredaran darah dari jantung atau bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, dan kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kanan. Nah, inilah perbedaan dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jadi kalau peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru kemudian ke jantung. Kalau peredaran darah besar itu dari jantung, seluruh tubuh kemudian ke jantung. Untuk lebih jelasnya tentang sistem peredaran darah, kita lihat gambar berikut. Nah, tadi sistem peredaran darah itu ada dua ya, ada peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dari jantung, seluruh tubuh jantung. Kalau peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru ke jantung. Nah, peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan. Dari sini, kemudian dia mengalir masuk ke sini ke paru-paru. Paru-paru nanti dia akan kembali lagi ke jantung, masuk ke serambi kiri. Nah, kalau peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Dari bilik kiri dia mengalir ke seluruh tubuh, ada yang bagian atas, kemudian ada yang bagian bawah. Seluruh tubuh nanti dia akan kembali masuk ke serambi kanan. Nah, itu bedanya peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Oke, materi berikutnya tentang struktur dan fungsi darah. Apa aja fungsi darah? Nah, darah itu berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, kemudian juga sebagai pengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen, zat-zat makanan, serta sisa metabolisme. Kemudian juga darah ini berfungsi sebagai pembunuh kuman dan kekebalan, dan juga dapat mengedarkan hormon beserta enzim, kemudian dapat mempertahankan pH tubuh, dan terakhir itu fungsi darah adalah menutup luka. Oke, materi berikutnya yaitu struktur darah. Nah, struktur darah di dalam tubuh manusia ini dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah itu bentuknya bening ya, cairan berwarna bening. Nah, 90%-nya mengandung air. Nah, fungsi dari plasma darah ini adalah untuk mengatur tekanan osmotik darah dan membawa zat-zat sisa. Kemudian yang kedua itu adalah sel darah merah atau disebut eritrosit. Eritrosit ini berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Nah, bentuk dari sel darah merah ini seperti ini ya, bulatan, ada cekungan di tengahnya. Nah, fungsi dari sel darah merah ini adalah untuk mengikat oksigen. Kemudian yang ketiga adalah sel darah putih atau leukosit. Leukosit ini fungsinya adalah untuk melindungi tubuh dari infeksi. Nah, bentuk dari sel darah putih ini bentuknya tidak beraturan ya, kadang dia bersifat amoeboid, jadi dia bisa berubah-ubah bentuknya. Nah, bentuk sel darah putih ini tidak berwarna, bentuk
bentuknya seperti ini. Kemudian keping darah atau trombosit, yaitu untuk membantu proses pembekuan darah. Kalau dilihat dari mikroskop, nah bentuk keping darah ini seperti ini, kepingan ya. Beda kalau sama sel darah putih. Kalau sel darah putih itu bentuknya lebih ke bulat ya. Kalau yang keping darah itu bentuknya lebih pipi. Nah, ini adalah bagian dari struktur darah yang ada di dalam tubuh manusia. Berikutnya adalah tentang golongan darah. Nah, golongan darah pada manusia itu ada 4 jenis. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan O. Nah, yang membedakan keempat golongan darah ini adalah dilihat dari antigennya ada atau tidaknya antigennya. Nah, kalau golongan darah A ini berarti dia mengandung antigen A. Golongan darah B berarti mengandung antigen B. Sedangkan golongan darah AB berarti dia mengandung kedua-duanya, antigen A dan antigen B. Nah, untuk golongan darah O ini tidak memiliki antigen. Jadi itu yang membedakan golongan darah A, B, AB, dan O. Ketika seseorang mengalami kekurangan darah, memerlukan transfusi, nah bisa dilakukan transfusi darah dari pendonor. Nah, golongan darah apa saja yang bisa didonorkan dan siapa aja repisiennya? Kita lihat tabel berikut. Nah, golongan darah O. Golongan darah O ini bisa didonorkan ke orang yang bergolongan darah O, A, B, dan AB. Jadi kalau orang yang berdonor darah O ini dia bisa mendonorkan darahnya hampir ke semua golongan darah. Kemudian golongan darah A ini hanya bisa didonorkan ke orang yang bergolongan darah A dan AB. Golongan darah B bisa didonorkan untuk golongan darah B dan AB. Sedangkan golongan darah AB dia hanya bisa mendonorkan untuk golongan darah AB saja. Nah, itu ya, kalau orang yang memerlukan transfusi darah atau kekurangan darah itu tidak harus, misalkan yang golongan darah A dia tidak menemukan yang bergolongan darah A. Nah, dia bisa juga dapat donor dari orang yang bergolongan darah O jika resusnya sesuai. Materi yang terakhir di bab ini yaitu tentang kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia. Yang pertama ada yang namanya anemia. Anemia itu adalah kekurangan hemoglobin. Jadi sel darah merahnya kurang ya di dalam tubuh. Ini mengakibatkan orang yang anemia itu biasanya lemah, letih, lesu karena asupan oksigen di dalam tubuhnya berkurang. Kemudian ada polisitemia, yaitu eritrositnya melebihi normal sehingga darah menjadi kental. Nah, terlalu banyak pun eritrosit ini kurang bagus ya, karena akan mengakibatkan aliran darah ini terhambat kalau terlalu kental. Kemudian berikutnya ada leukemia atau disebut juga dengan kanker darah. Nah, kanker darah ini akibat dari produksi leukositnya yang terlalu banyak. Jadi apapun yang berlebihan itu memang tidak bagus ya. Ya tadi polisemia ini eritrositnya yang terlalu banyak ternyata juga tidak bagus, malah mengakibatkan aliran darah tidak normal. Dan begitupun jika leukositnya terlalu banyak. Ya, jika terlalu banyak yang ini bukan berarti dia kebal ya, tapi justru malah akan mengganggu sistem penyerapan oksigen yang ada di dalam tubuh. Jadinya malah mengakibatkan penyakit yang lain. Nah, kemudian berikutnya ada hemofilia atau darah sukar membeku. Nah, ketika orang yang mengalami penyakit ini, ketika dia mengalami luka, darahnya itu akan sukar membeku ya. Biasanya kalau kita terluka, nah nanti darah itu akan, ketika kita tekan, darah akan berhenti dengan sendirinya. Nah, kalau yang hemofilia ini, darah itu akan susah untuk berhenti. Jadi dia menetes terus ya kalau orang hemofilia. Nah, berikutnya trombositopenia. Nah, penyakit ini itu diakibatkan jumlah trombositnya yang di bawah normal. Berikutnya ada hipertensi atau disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini biasanya sistolnya lebih dari 150 mmHg. Nah, kemudian ada hipotensi. Hipotensi ini kebalikannya, yaitu tekanan darah rendah. Sistolnya kurang dari 120. Nah, berikutnya ada varises. Nah, varises ini adalah pelebaran pena diakibatkan oleh katup penanya tidak berfungsi dengan baik. Biasanya karena
terlalu sering menggunakan sepatu yang hak tinggi, terlalu lama berdiri, kelebihan berat badan, atau biasanya dialami oleh wanita hamil. Jadi si aliran pembuluhnya di penanya itu agak kesumbat ya, tidak berjalan dengan lancar, maka mengakibatkan terjadi. Baiklah, materi untuk hari ini sudah selesai ya. Materi di bab 7 ini sudah selesai. Tadi kita sudah membahas tentang organ penyusun sistem peredaran darah, kemudian kita juga sudah membahas tentang struktur darah, golongan darah, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem transportasi pada manusia. Oke, materi di bab 7 ini sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dengan bab berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.